kasih dalam Kristus, kita kembali lagi ada di kontekstual Bible Reading pagi hari ini. Kita melanjutkan bacaannya dari 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai dengan 33. Setelah peristiwa yang menunjukkan kematian Hizkia, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkebun dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak merangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai mengalir dari tengah-tengah negeri itu, kata mereka. Mengapa raja-raja itu harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, "Kuatlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita." Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu, Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, "Beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan, maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu, supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu, dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa-bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa, segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka
di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu, ia diagungkan oleh semua bangsa. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, baju permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah membacakan. Kita masuk di dalam 2 Tawarikh pasal 32 masih tentang Raja Hizkia ya saudara. Kita melihat bahwa Tuhan memberkati Hizkia luar biasa kalau di pasal-pasal sebelumnya, karena Hizkia itu seorang raja Yehuda yang takut Tuhan, yang percaya mengandalkan Tuhan. Tapi kita melihat bahwa tidak selalu semuanya itu berjalan dengan baik ya saudara. Kita melihat ketika semuanya itu nampak baik, tiba-tiba ada peristiwa yang membuat Hizkia dan seluruh rakyat Yerusalem sangat syok ya waktu itu karena kedatangan musuh ya. Ada di situ di ayat 1 dikatakan, setelah peristiwa yang ditunjukkan kesetiaan Hizkia, kita melihat bahwa saat itu datanglah Raja Sanherib, Raja Asyur ya, yang datang untuk menyerang Yerusalem. Dan kita melihat mereka itu sebagai musuh, mereka mengintimidasi. Kita melihat bagaimana Raja Sanherib mengepung kota Yerusalem, kemudian juga bagaimana mereka berusaha untuk mengintimidasi rakyat Yerusalem, bahkan memberikan surat ancaman kepada Hizkia. Dan kita melihat bahwa memang musuh itu selalu mengintimidasi, selalu membuat menakut-nakuti. Bahkan di situ kita melihat bagaimana musuh itu mencela Allah Yesus, Allah di dalam Yesus yang menjadi andalan orang-orang Yehuda. Dan kita melihat saudara, ada beberapa bagian. Yang pertama kita melihat dari ayat 1 sampai yang ke-8, kita melihat bagaimana respon daripada Hizkia waktu Hizkia menghadapi ancaman Raja Sanherib yang berusaha akan merebut kota Yerusalem dan menghancurkan
rakyat yang saat itu ada di dalam kuasa Hizkia. Nah, kita melihat respon yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu mendapat ancaman, pada waktu dia dalam keadaan terintimidasi. Hizkia di situ dikatakan ayat 2, ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglimanya. Kemudian juga di situ dikatakan menutup segala mata air yang terdapat di kota. Jadi kita melihat ada 3 bagian di sini yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu menghadapi ancaman musuh. Pada waktu Hizkia terdesak bersama rakyatnya, yang pertama sebagai pemimpin dia mengkoordinir semua para panglima bahkan para pahlawan untuk menutup semua pintu-pintu air yang menjadi celah, bisa menjadi celah bagi musuh untuk masuk ke kota Yerusalem. Nah, kita melihat di sini bahwa ini salah satu cara secara fisik ya. Kemudian di situ juga dikatakan di ayat yang keempat, menutup semua mata air dan sungai yang mengalir di tengah-tengah mereka. Lalu ayat 5, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali tembok-tembok yang telah terbongkar dan mendirikan menara-menara. Jadi merenovasi semua tembok-tembok yang sudah hancur, kemudian memperkuat di Milo dan di kota Daud. Kemudian juga membuat gelembing, perisai dalam jumlah yang besar. Jadi ini persiapan secara fisik, sarana prasarana semua dipersiapkan. Yang kedua, kita melihat respon daripada Hizkia pada waktu menghadapi musuh. Dia secara psikologis ya, dia memberikan dorongan, motivasi kepada para pengikutnya, kepada para pahlawannya dengan mengatakan di ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ketika menghadapi ancaman musuh pasti ada kekhawatiran, ada kekecewaan, ada ketakutan yang menghantui. Tetapi sebagai seorang pemimpin, Hizkia mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Lalu secara rohani kita melihat sebagai seorang pemimpin rohani, Hizkia mengatakan demikian di ayat yang kelima, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Jadi Hizkia memberikan dorongan, memberikan encourage kepada pengikutnya, kepada masyarakat yang dipimpinnya untuk satu, dia persiapan secara fisik ya, membangun prasarana, membangun sarana, kemudian juga ada lembing, tombak, perlengkapan senjata perang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, dia memberikan dorongan motivasi secara psikologis supaya semua pengikutnya kuat dan teguh dan tidak takut. Itu satu kunci yang luar biasa yang diberikan oleh seorang pemimpin. Lalu yang ketiga, kita melihat secara rohani, dia mengatakan ya, dengan iman dia mengatakan yang menyertai kita adalah Tuhan Allah ya. Kalau kita melihat di dalam pasal-pasal yang paralel, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 22, kemudian di Yesaya pasal 36 sampai 38 kita melihat bagaimana Hizkia sungguh-sungguh menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan dia waktu dia berdoa, dia selalu mengatakan Tuhan Allah semesta alam, Tuhan Allah Elohim, Allah yang sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan dia bisa menghancurkan yang ada menjadi tidak ada. Ini satu keyakinan yang dipegang oleh oleh Raja Hizkia sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dan kita melihat setelah itu apa yang menjadi respon Hizkia setelah dia sudah melakukan semua persiapan secara fisik, secara psikologi, secara rohani. Kita melihat di ayat yang
20 sampai yang ke-23 dia mengatakan begini, tetapi oleh karena Raja Hizkia, jadi saudara, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada Tuhan di surga. Nah saudara, ini sesuatu yang luar biasa saudara. Ketika dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan tidak berdaya, Hizkia tidak mengandalkan pada kekuatannya, pada kemampuannya, pada pengalaman dia, tetapi dia mengandalkan kepada Tuhan Allah semesta. Di situ dikatakan, tetapi oleh karena Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada Tuhan di surga. Jadi alamatnya jelas ya, Tuhan di dalam Yesus Kristus yang ada di surga, yang berkuasa atas semesta, atas langit, atas bumi, bahkan bawah bumi. Ini menunjukkan bahwa Hizkia benar-benar sungguh-sungguh fokus sama Tuhan. Alamatnya jelas kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 lebih jelas lagi. Yesaya menunjukkan kepada Tuhan surat ancaman dari Raja Asyur, lalu dia pergi ke rumah Tuhan dan dia menggerakkan seluruh para imam dan juga Nabi Yesaya untuk berdoa bersama-sama. Dan kita melihat saudara, ketika orang berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, maka ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kita melihat ayat 21, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga Raja Asyur sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Nah saudara, kita melihat ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang terjadi saat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bersehati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, doanya diperkenan oleh Tuhan. Dan di situ dikatakan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menghancurkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dari pimpinan Raja Asyur. Dan kita melihat di situ bahkan Raja Asyur yaitu Sanherib dibuat Tuhan, dipermalukan oleh Tuhan, kembali ke negerinya ya. Kalau istilahnya sekarang itu ngacir gitu ya, karena kuasa Tuhan yang dahsyat membuat musuhnya itu ya lari pontang-panting, bahkan ditewaskan. Kemudian Sanherib sendiri dibunuh oleh anak kandungnya. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa, tragis juga ya. Tadinya datang dengan kesombongan, dengan kekuatan yang besar, mencela, menghina nama Allah Yehova, Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi dia pulang dipermalukan, dibinasakan oleh Tuhan. Jadi ya kita tidak bisa main-main ya kalau sama Tuhan, ngomong sembarangan sama Tuhan. Lalu dikatakan ayat 22, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur, semua musuhnya ya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada segala penjuru. Ini luar biasa saudara. Ketika seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, bersehati, meminta kemurahan anugerah Tuhan, Tuhan menjawab dengan cara yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita juga melihat bahwa cara Tuhan itu tidak terselami oleh pikiran kita ya. Dibuat Tuhan, dikirim malaikat Tuhan dan dihancurkan musuh-musuhnya. Nah, kemudian di ayat 24 sampai 33 kita melihat bagaimana catatan sejarah tentang Hizkia. Di ayat yang ke-24 dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Saudara, kalau saudara lihat, saya waktu merenungkan semalam bagaimana isi doa daripada Hizkia pada waktu sakit dan hampir mati.
di Yesaya pasal 38, di situ dikatakan Hizkia memalingkan mukanya ke tembok, mencucurkan air mata, menangis dengan sungguh-sungguh, fokus sama Tuhan, bukan pada penyakitnya tapi pada Tuhan. Dan waktu dia mengandalkan dan fokus sama Tuhan, waktu dia berseru, menangis, merendahkan diri, saudara bayangkan, seorang raja yang besar, seorang pemimpin, dia tidak malu untuk menangis di hadapan rakyatnya, di hadapan Tuhan, merendahkan diri, istilah bahasa Jawanya itu ndlosor ya, sampai nggak malu gitu ya. Dia melakukan apa yang menjadi beban hidupnya, karena dia sudah diancam kematian. Tetapi Tuhan Allah melihat dari surga. Di situ dikatakan di ayat 24, ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda yang ajaib. Jadi kalau saudara nanti ada sempat saudara lihat di 2 Raja-Raja pasal 20 dan di Yesaya pasal 38, kita melihat bagaimana isi doa Hizkia, dan kita melihat bahwa Hizkia itu seorang yang beriman. Dia mengatakan, Tuhan tenangkan rohku, beri aku kesembuhan, beri aku sehat dan sembuh. Sampai saya tadi mengirim chatting kepada beberapa orang yang perlu saya kirim, katakan kamu harus kuat, kamu harus mengatakan saya sehat, saya sembuh. Nah, ini satu hal yang luar biasa yang saya dapatkan dari firman Tuhan, dari ayat yang paralel dan pasal yang paralel, dan kita melihat Tuhan mendengar. Dia kena sakit parah. Cara Tuhan itu luar biasa, ya, tidak terpikirkan oleh manusia. Dia di situ dikatakan sakit parah, ya, kulit di kulit, mungkin bisa kan CA juga, mungkin zaman sekarang itu CA. Dan cara Tuhan itu suruh ngambil kue ara, kemudian menempelkan di bara, dan waktu kue ara itu ditempelkan ada mujizat Tuhan. Nah, saudara, kita terus percaya bahwa sampai hari ini mujizat Tuhan masih berlangsung, mujizat Tuhan masih berkuasa atas setiap doa anak-anaknya yang dalam kesulitan berseru kepada Tuhan. Kemudian dikatakan ada hal yang negatif juga di dalam sisi hidup Hizkia. Ketika dia sudah disembuhkan, ternyata di situ dikatakan ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Ia menjadi angkuh dan sombong. Salah satu tidak perkenan Tuhan menjawab doa seseorang adalah ketika dia merasa bisa, merasa dia sombong, merasa angkuh, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan murka dan Tuhan juga membuat Yerusalem dan Yehuda ditimpa oleh murka Tuhan. Tetapi saudara, kita melihat setelah semuanya itu dia peka. Hizkia peka sebagai seorang pemimpin. Dia sadar, dikatakan ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Saudara, luar biasa saudara, ketika seorang pemimpin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa dan kesalahan, Tuhan memulihkan keadaannya. Dan kita melihat kemudian di ayat 27 sampai 33 bagaimana Hizkia mendapat kekayaan, dimuliakan, dibuat Tuhan berhasil semua usahanya. Mungkin saudara, hari-hari ini kita sudah berusaha tetapi tidak menemukan solusi. Mari kita mengkoreksi diri, apakah ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Serahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala masalah, tantangan, pergumulan hidup dalam pelayanan, di studi, di kantor, maupun juga di masyarakat, dalam setiap aspek hidup kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Nah, kita melihat amanat-nya adalah yang pertama,
Apakah Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang berotoritas atas surga, atas bumi, bahkan bawah bumi, dan Allah yang setia kepada janji-janjinya. Dia Allah yang menolong secara ajaib. Yang kedua, seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan, dia bisa menghadapi tantangan, musuh, dan menjadi teladan bagi pengikutnya. Aplikasinya hari ini, apakah saudara dan saya meyakini pertolongan Tuhan dan memperkatakan iman dan tindakan iman dalam menghadapi masalah? Apakah saya sudah menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Amin. Kita meyakini saat-saat tidak berdaya hanya Tuhan andalanku. Kita nyanyikan aku percaya ada mujizat. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan punya aku percaya ada mujizat. Di saat Yehezkia menghadapi Raja Asyur, di saat Yehezkia merasa tertekan ada musuh-musuhnya, dia tetap yakin yang menyertai kita adalah Tuhan, yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh. Dan dia percaya dengan merendahkan diri, dengan doa, dengan berseru pada Tuhan, Tuhan bertindak. Biarlah pagi ini kita terus berseru, merendahkan pada Tuhan dan beriman, dan terus katakan aku percaya